Hai Sobat Bukan Sekolah, di episode sebelumnya kita udah bahas tentang kenapa uang bukan cuma sekedar angka. Dan hari ini kita akan ngobrol tentang kenapa sebenarnya kita semua itu sering banget ngerasa tertinggal. Meskipun kelihatannya hidup kita baik-baik aja. Kayak hidup tuh lagi lari maraton gitu, tapi garis finishnya gak pernah kelihatan. Gaji naik, harga naik. Kerja keras, tapi tetap aja rasanya kurang. Dan lucunya, makin banyak kita berusaha ngejar stabilitas, makin besar juga ketakutan dan rasa takut gak cukup. Nah, di bab awal bukunya, Paul Podolsky menegaskan bahwa tekanan uang bukan hanya dialami orang miskin atau orang yang sedang struggle aja. Orang kaya, profesional mapan, bahkan entrepreneur pun sering banget ngerasa kurang. Tahu nggak kenapa? Karena sistem hari ini bikin kita ngerasa harus kerja lebih keras, hidup lebih cepat, dan selalu ngejar lebih banyak dari yang kita miliki. Dan kalau kita berhenti sebentar, kita akan ngerasa bersalah, kita ngerasa tertinggal, dan kita ngerasa gagal. Padahal realitanya kita tuh bukan gagal, tapi kita cuma hidup di sistem yang terus memiringkan meja permainan. Paul menggambarkan dunia modern sebagai perlombaan yang gak pernah diumumkan. Tapi semua orang ikutan. Ada tekanan harus punya rumah, harus upgrade gaya hidup, harus punya gadget baru, harus terlihat mapan di sosial media, harus mencapai standar hidup tertentu biar dianggap normal. Masalahnya, standar itu naik terus. Dan begitu kamu mencapai tahap tertentu, lingkunganmu mengganti definisi cukup dan kamu harus mulai lagi dari nol. Makanya banyak orang akhirnya ambil cicilan lebih dari kemampuan, kerja lembur demi memenuhi gaya hidup, atau hidup hanya untuk terlihat sukses, bukan untuk merasa damai. Paul menyebut fenomena ini sebagai the treadmill effect. Kamu lari sekencang mungkin, tapi kenyataannya kamu tuh masih di tempat. Dan tahu apa yang bikin semua ini rasanya makin berat adalah karena kita sering banget nyalahin diri sendiri. Padahal harga-harga naik bisa jadi karena emang dinamika ekonomi. Dan gaji yang kita terima pun gak selalu ngikutin inflasi. Ditambah gaya hidup orang sekarang didorong oleh marketing, bukan oleh kebutuhan. Dan media sosial juga memperkuat ilusi bahwa semua orang berhasil, kecuali kita. Saat kita ngerasa lagi jalan kaki, kita ngerasa dan ngelihat kayak orang-orang kok bisa sih jalan dengan sepatu premium, padahal kadang mereka juga lari sambil ngos-ngosan nahan utang. Ini yang bikin kita sadar bahwa tekanan finansial bukan hanya tentang uang, tapi ini tentang perasaan gak cukup yang terus ditanamkan di lingkungan. Paul ingin kita paham bahwa rasa stres finansial bukan tanda kita lemah atau kurang usaha. Justru itu tanda bahwa sistemnya memang dibangun agar kita merasa selalu kekurangan. Kalau kamu terus ngerasa harus ngejar, mungkin bukan kamu yang salah, mungkin garis finishnya yang emang sengaja dipindahkan. Dan begitu kita sadar hal itu, kita bisa mulai memandang uang dengan cara yang lebih realistis, bukan emosional. Nah, setelah ngebahas tekanan finansial dan ilusi perlombaan hidup, ada satu pertanyaan besar yang muncul. Sebenarnya apa sih yang ngebuat hidup terasa mahal? Apa benar karena uang kita kurang? Atau karena kita ngebayar banyak hal yang nilainya sebenarnya ilusi aja? Disinilah kita akan masuk ke bab selanjutnya, tentang bagaimana harga dan nilai seringkali bukan tentang logika, tapi soal cerita yang kita percayai. Sampai jumpa di part 3.